Setelah ditunjukkan kepada bocah penerima donor paru-paru istrinya, Sanjay seketika diliputi perasaan haru sekaligus bangga. Di hadapannya berdiri bukti nyata dari kebaikan mendiang Saisri. Kebaikan yang masih bernafas. Bocah itu bernama Kamarudin, seorang anak yatim piatu yang dirawat oleh masyarakat sekitar kawasan Kumuh Dharavi. Wajahnya ceria, tawanya lepas, seolah tak menyimpan jejak penderitaan panjang yang pernah ia alami saat Sanjay mengajaknya makan bersama. Kamarudin tak lupa mengajak semua teman-temannya. Anak-anak kampung kumuh itu ikut duduk mengelilingi meja, tertawa tanpa beban. Sanjay tersenyum. Ia lalu mengajak mereka semua bermain ke mall. Untuk pertama kalinya anak-anak itu masuk ke gedung megah. Bermain sepuasnya, membeli pakaian baru, dan makan apa saja yang mereka inginkan. Hari itu mereka benar-benar bahagia. Namun sepulang dari mall, Kamarudin justru dimarahi oleh beberapa mahasiswa kedokteran yang mengabdi di kawasan tersebut. Ia dilarang keluyuran karena baru saja menjalani operasi besar. Menurut para mahasiswa itu, Kamarudin hanyalah salah satu dari sekian banyak korban polusi udara buatan manusia. Dalam setahun terakhir, 36 orang telah meninggal akibat infeksi paru-paru. Kamarudin beruntung ia mendapatkan pendonor, sehingga nyawanya bisa diselamatkan. Sumber masalahnya berasal dari asap racun pembakaran sampah. Semua jenis sampah dibuang dan dibakar di satu area terbuka. Masalah ini berawal dari rencana pembangunan pusat perbelanjaan yang membutuhkan 20 hektar tanah. Investor menggandeng seorang pria bernama Virat Baksi untuk mengamankan lahan tersebut. Virat telah membeli sebagian tanah warga, lalu menjadikannya tempat pembakaran sampah. Agar warga lain terpaksa menjual tanah mereka atau pergi, kini tersisa 10 hektar lahan yang belum berhasil ia kuasai. Jika lahan itu jatuh ke tangan Virat, masyarakat Dharavi akan benar-benar tersingkir. Sanjay berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Ia memerintahkan anak buahnya membeli sisa 10 hektar tanah warga. Bukan untuk bisnis, melainkan agar lahan itu tidak bisa dikuasai Virat. Pembakaran sampah harus dihentikan. Perjalanan Sanjay berlanjut. Tujuan berikutnya adalah menemui penerima donor mata bernama Fay Devi. Kedatangan Sanjay disambut dengan kemarahan mertua Fay, yaitu Satya Raj. Ia mengira Sanjay adalah utusan Sudarsan, paman Fay yang sebelumnya menawarkan uang untuk menebus perhiasan di Pegadaian. Tawaran itu telah ditolak mentah-mentah. Sanjay mengangguk dan mengaku sebagai utusan Sudarsan, hanya agar diizinkan masuk. Saat itulah Sanjay melihat seorang wanita dengan mata yang begitu familiar. Ia yakin 100% mata itu adalah mata Saisri. Fay Devi terlihat cantik dan ramah. Sikapnya lembut sangat, berbeda dengan suaminya Rangga yang tampak kaku dan dingin. Rangga tak menyukai campur tangan pihak luar dalam urusan keluarganya. Terlebih soal perhiasan yang mereka gadaikan demi biaya operasi mata. Diam-diam Sanjay menugaskan anak buahnya menebus seluruh perhiasan itu. Setelah semuanya ditebus, perhiasan tersebut dikembalikan kembali kepada Fay, tanpa nama, tanpa syarat. Setelah berbasa-basi, Sanjay pamit pergi. Tujuan terakhirnya adalah menemui penerima donor jantung bernama Nisa. Sanjay mendapati Nisa masih dirawat di rumah sakit. Kondisi jantungnya kembali melemah. Ayah dan adik Nisa tampak sangat cemas. Agar bisa masuk, Sanjay berpura-pura menjadi pendeta. Di balik layar ia menghubungi dokter jantung terbaik dunia, John William, untuk membimbing tim medis setempat. Berkat arahan Dr. John, kondisi Nisa berhasil distabilkan, nyawanya terselamatkan. Sanjay menatap Nisa dengan lega. Ia telah melihat ketiga penerima organ Saisri. Di saat itulah Sanjay merasa istrinya belum benar-benar pergi. Saisri masih hidup di dalam tubuh orang-orang lain. Dengan hati yang sedikit lebih tenang, Sanjay bersiap kembali ke Rajkot. Namun jalanan macet total. Penyebabnya adalah kampanye Menteri Rakesh Pradhan. Masalah muncul ketika seorang polisi mengenali wajah Sanjay, pria yang pernah memukul Arjun di pesawat. Wajah itu terpampang jelas di layar besar lokasi kampanye. Rakesh pun melihatnya. Tanpa ragu Rakesh memerintahkan Arjun untuk menangkap Sanjay. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian Saisri, Sanjay kembali berdiri tepat di tengah badai. Namun Sanjay dan para pengawalnya memilih kabur demi menghindari keributan. Arjun tidak tinggal diam bersama anak buahnya. Ia terus melakukan pengejaran. Dalam kondisi emosi memuncak, Arjun nekat melempar bom molotov ke arah mobil Sanjay. 2 lemparan pertama meleset. Sialnya pada lemparan ketiga Arjun terpeleset dan terjatuh. Mobil yang ia kendarai justru terkena api. Terbakar hebat dan Arjun tewas terpanggang di dalamnya. Kabar kematian itu membuat Rakesh Pradhan syok berat. Kehilangan putra semata wayangnya menghancurkan akal sehatnya. Rakesh segera menugaskan Inspektur Prakas untuk menyelidiki alasan kedatangan Sanjay ke Mumbai. Dari keterangan para pelayan istana, Prakas mengetahui bahwa Sanjay datang ke Mumbai untuk menemui para penerima donor organ mendiang istrinya, Rani Sahibah alias Saisri. Sanjay sendiri sadar betul kematian Arjun akan memicu bahaya besar. Ia takut ketiga penerima organ istrinya menjadi sasaran balas dendam. Salah seorang anak buahnya diperintahkan menghapus seluruh data penerima donor dari sistem medis demi melindungi identitas mereka. Setelah itu Sanjay dan rombongan bersiap kembali ke Rajkot menggunakan kereta api. Namun di tengah perjalanan,
Sebuah panggilan masuk menghentikan langkahnya. Penelepon itu adalah Veda, seorang mahasiswa kedokteran yang menangani Kamarudin. Veda memberitahu bahwa kondisi Kamarudin kembali memburuk akibat terus menghirup udara penuh polusi. Tak hanya itu, Sanjay juga menerima kabar tentang Nisa yang kondisinya melemah, serta Vaidevi yang hidupnya penuh tekanan akibat mertua yang otoriter. Vaidevi sering menangis dan kabur ke rumah pamannya Sudarsan. Sanjay ingin tetap tinggal di Mumbai untuk menyelesaikan semua masalah itu. Ia bersumpah tidak akan membiarkan siapapun yang membawa organ istrinya menderita, apalagi mati. Namun Amar mengingatkan bahwa tanggung jawab Sanjay di Rajkot jauh lebih besar. Di saat itulah telepon dari Menteri Rakesh Pradhan masuk. Dengan suara penuh kebencian, Rakesh menuduh Sanjay sebagai penyebab kematian Arjun. "Aku sudah tahu tujuanmu datang ke Mumbai," ancam Rakesh. "Kau telah membunuh putraku. Sekarang aku akan membunuh orang-orang yang memiliki organ istrimu." Ancaman itu memancing emosi Sanjay. Ia menantang balik tanpa gentar, mempersilahkan Rakesh melakukan apapun yang ia mau. Tekad Sanjay bulat. Ia kembali ke Mumbai untuk menyelesaikan semua masalah sampai tuntas. Langkah pertamanya adalah mendatangi kawasan Dharavi. Sanjay menegur kelompok orang yang membuang dan membakar sampah sembarangan agar menghentikan perbuatan mereka. Namun bukannya patuh, Sanjay justru diperlakukan kasar. Amar dan para pengawal murka raja mereka dihina. Namun Sanjay menahan mereka. "Biarkan aku yang menghadapi para cecunguk ini." Sanjay menunjukkan kemampuannya bertarung. Pukulan dan tendangannya mematikan. Dalam hitungan menit tubuh para lawan remuk. Para budak uang itu kabur ketakutan. Keesokan harinya mereka kembali, kali ini membawa polisi. Namun polisi pun bukan masalah besar bagi Sanjay. Sebuah tas berisi uang disiapkan. Dan seketika aparat itu menjadi jinak. Setelah urusan itu, Sanjay menemui orang tua Nisa. Kondisi Nisa mulai membaik. Sumber utama masalahnya ternyata adalah sang pacar Kapil yang kerap melakukan kekerasan. Meski disakiti, Nisa sangat mencintai Kapil. Ia terpukul ketika Kapil memutuskannya demi menikahi wanita lain. Untuk menyelesaikan masalah ini, Sanjay pun segera mendatangi sebuah tempat gym, di mana Kapil sedang berolahraga untuk berbicara empat mata kepadanya. Niat Sanjay datang untuk membantu, justru disambut kesombongan Kapil. Pemuda itu bersikap meremehkan, berbicara kasar dan sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah atas kekerasan yang selama ini ia lakukan pada Nisa. Sikap itu membuat darah Sanjay mendidih. Belum sempat situasi mereda, paman Kapil, seorang polisi, ikut campur, membela keponakannya dengan arogansi seragam. Suasana semakin panas. Adu mulut berubah menjadi adu fisik. Pertarungan pun tak terelakkan. Namun hasilnya sudah bisa ditebak. Dengan mudah Sanjay melumpuhkan Kapil dan pamannya sekaligus. Pukulan cepat dan terukur membuat keduanya tak berdaya. Sanjay berhenti sebelum melampaui batas. Cukup untuk memberi pelajaran, bukan untuk menghancurkan hidup mereka. Setelah itu Sanjay melanjutkan langkah berikutnya. Ia mendatangi rumah Sudarsan, paman Vaidevi. Pak Sudarsan menatap Sanjay dengan curiga. "Kalian mengaku sebagai utusan saya. Kalian juga menebus perhiasan yang digadai. Sebenarnya siapa kalian, apa tujuan kalian?" Tanyanya tegas. Melihat situasi mulai tegang, Amar angkat bicara. Ia menjelaskan dengan jujur identitas asli Sanjay dan hubungannya dengan Vaidevi. Amar juga menceritakan niat tulus Sanjay, membantu tanpa pamrih. Penjelasan itu membuat Sudarsan akhirnya mengerti. Ia lalu mengungkap masalah utama Vaidevi. Larangan bekerja dari mertuanya, yang membuat hidupnya tertekan dan kehilangan harga diri. Sanjay mengajak Sudarsan mengantar Vaidevi kembali ke rumah mertuanya. Setelah pembicaraan panjang, keluarga mertua bersedia menerima Vaidevi kembali, dengan syarat ia tidak boleh bekerja. Vaidevi demi anak-anaknya terpaksa menyetujui syarat itu. Di rumah itu Satyarat sempat menanyakan identitas Sanjay. Sudarsan menutupi kebenaran dengan mengatakan bahwa Sanjay adalah sahabatnya, seorang dokter bedah mata yang tinggal di Dubai. Apa yang luput dari perhatian Sanjay adalah satu hal. Menteri Rakesh Pradhan tidak akan berhenti. Rakesh menggunakan seluruh kekuasaannya. Institusi kepolisian digerakkan untuk melacak daftar penerima organ istri Sanjay. Untungnya semua data itu sudah dihapus lebih dulu. Namun Rakesh dan polisi tidak kehabisan akal. Kasus pengeboman di Puncak dimanfaatkan sebagai jebakan. Polisi menangkap Ramesh, manajer tambang milik Sanjay. Ia disiksa hingga babak belur. Keluarganya disandera. Di bawah tekanan, Ramesh dipaksa membuat video pengakuan palsu. Mengaku bahwa bahan peledak yang dijual ke kelompok teroris dilakukan atas perintah Sanjay. Pengakuan itu menjadi alasan hukum untuk menangkap Sanjay. Setelah video direkam, Ramesh dibunuh atas perintah Rakesh. Lalu Sanjay difitnah sebagai pelakunya. Kini Sanjay resmi menjadi buronan nomor 1 di seluruh India. Inspektur Prakash pun datang ke Mumbai untuk memburunya. Pemerintah mengumumkan hadiah 1 crore rupiah, sekitar 2 miliar rupiah, bagi siapapun yang memberi informasi tentang keberadaan Sanjay. Alih-alih bersembunyi, Sanjay justru mendatangi Prakash langsung di rumahnya. Wajah Prakash yang selama ini terlihat garang dan sangar, ternyata tak sebanding dengan nyalinya. Dalam hitungan detik, Sanjay bisa menghajarnya tanpa perlawanan berarti.
Sanjay baru berhenti ketika istri dan anak Prakas datang menangis ketakutan. Ia masih menjaga harga diri dan kehormatan seorang ayah. Sebelum pergi, Sanjay berpesan, "Bertobatlah, jadilah polisi yang jujur. Jangan jual seragam ini." Tak berhenti di situ, Sanjay juga menyelesaikan masalah sampah di kawasan Dharavi. Ia menemui Pirat Baksi, penguasa lahan setempat. Tanpa basa-basi, Sanjay menawarkan untuk membeli seluruh tanah Pirat dengan harga 2 kali lipat. Nada suaranya datar, tatapannya tajam, untuk menunjukkan kepada mereka semua kalau dirinya sedang tidak bergurau. Pria ini adalah definisi seorang sultan yang sesungguhnya. Sanjay datang bukan untuk mengancam dengan kata-kata kosong, melainkan dengan uang dan kekuatan nyata. 2 kontainer penuh uang tunai ia bawa. Cukup untuk membeli seluruh tanah milik mafia itu dengan harga 2 kali lipat. Virat terdiam. Untuk pertama kalinya Raja Dunia Hitam itu melihat seseorang yang tidak gentar padanya. Namun Sanjay tetap memberi peringatan dingin. "Jangan pernah terpikir mengambil uang ini lalu membunuh saya. Anda yang akan mati terkubur. Mari kita berbisnis saja." Ancaman itu bukan gertakan. Sanjay menekan pemicu, satu bom meledak. Tanah tempat Virat berdiri terguncang hebat. Debu berterbangan, teriakan pecah di mana-mana. "Itu baru satu," ucap Sanjay tenang. "Ada banyak lagi." Virat akhirnya sadar, orang di hadapannya bukan manusia sembarangan. Tanpa banyak bicara, malam itu juga Virat setuju menjual seluruh tanahnya. Dan malam itu pula kampung Dharavi dibersihkan, sumber polusi, penyakit, dan kejahatan lenyap dari muka bumi. Pengorbanan Sanjay tidak berhenti di sana. Kamar bocah kecil yang menerima donor paru-paru dari mendiang istrinya semakin yakin bahwa Sanjay adalah ayah kandungnya. Ia rela melakukan apapun demi memastikan keselamatan bocah itu. Namun tak lama kemudian kondisi kamar kembali kritis. Sekitar 6.000 warga yang telah terjangkit penyakit juga ikut dievakuasi dan dirawat. Dengan uang Sanjay, semua prosedur yang mustahil menjadi sangat mudah. Setelah masalah Dharavi beres, Sanjay kembali ke rumah Pak Devi. Vai Devi tampak ceria, penuh semangat. Ia bercerita tentang pesanan dari Amerika senilai ratusan juta rupiah. Mertuanya mengizinkan selama ia bekerja dari rumah. Bahkan Pak Devi merekrut para tetangga agar pesanan bisa selesai tepat waktu. Kedua anak Pak Devi baru pulang sekolah. Sanjay sengaja bertanya, "Siapa saja orang yang kalian sayangi?" Semua disebut kecuali sang kakek. Jawaban polos itu menusuk hati Satyaraj. Selama ini ia merasa semua tindakannya demi kebaikan keluarga. Namun justru membuat cucunya menjauh. Hari itu juga Satyaraj tersadar. Ia membebaskan Pak Devi untuk bekerja dan mengembangkan bisnisnya sendiri. Pak Devi menangis bahagia. Sanjay pun pergi dengan hati tenang. Namun masalah baru muncul. Rangga, suami Pak Devi, melihat foto Sanjay terpajang di kantor polisi. Buronan teroris selebaran itu dibawanya pulang rumah. Mendadak mencekam. Dokter mata yang mereka kenal ternyata dituduh sebagai bagian dari jaringan teroris. Satyaraj murka dan memanggil Sudarsan. Ia merasa dibohongi dan takut keluarganya terseret masalah besar. Akhirnya Sudarsan bicara jujur. "Kalian tahu siapa dia sebenarnya? Dia adalah Raja Rajkot, pemilik 25% cadangan emas India. Silakan cek sendiri." Semua terdiam. Kebenaran itu terlalu besar untuk ditolak. Alasan Sanjay datang ke rumah mereka pun terungkap. Ia hanya ingin melihat mata istrinya, yang kini berada di tubuh Vai Devi. Sementara itu Sanjay berada di rumah Nisa. Kapil datang menemuinya. Sanjay menghentikan langkah pemuda itu. "Cowok seperti kamu tidak pantas untuk Nisa." Namun Nisa justru membela Kapil. Ia memarahi Sanjay, sopirnya sendiri. "Kau tidak usah ikut campur urusan asmara saya. Aku tidak butuh sopir sepertimu." Pengawal Sanjay yang selama ini diam, akhirnya tak tahan. Ia berkata tegas, "Orang yang kau hina itu adalah Raja Rajkot. Kau diistimewakan karena jantung ratu kami ada di dalam tubuhmu." Nisa terpaku, kakinya lemas. Ia menatap Sanjay dengan mata berkaca-kaca. Rasa malu, bersalah, dan penyesalan bercampur jadi satu. "Aku minta maaf." Nisa memeluk Sanjay erat, seolah takut kehilangannya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Sanjay membiarkan dirinya dipeluk tanpa beban. Bocah ini merasa sangat sedih, karena ia ingin ditemani oleh Sanjay. Sosok yang selama ini ia anggap sebagai ayah kandungnya sendiri. Dalam pikirannya, jika saja dulu ia tidak dibuang oleh ayahnya, mungkin ia tidak perlu menderita penyakit paru-paru seperti sekarang. Melihat hal itu, Amar yang berada di sana langsung menegur Kamarudin dengan tegas agar tidak berbicara sembarangan. Dengan suara serius Amar memastikan bahwa Sanjay bukanlah ayah kandung Kamar. Ia menjelaskan bahwa orang yang selama ini Kamar anggap sebagai ayah adalah Raja Rajkot. Keselamatan Kamar begitu diperhatikan, karena paru-paru yang ada di tubuhnya adalah milik istri Sanjay yang dahulu tinggal di istana. Pengakuan Amar tersebut membuat semua orang terkejut. Tak lama kemudian Sanjay tiba di rumah sakit. Nisa datang menyusul bersama adiknya Asya. Kedatangan Sanjay langsung disambut tangisan Kamar. Sanjay menenangkan bocah itu dan memintanya untuk tidak menangis, serta tidak merasa takut, karena di rumah sakit ini ia pasti akan baik-baik saja. Kamar pun memanggil Sanjay dengan sebutan Raja Sap. Membuat Sanjay sadar bahwa identitasnya telah terbongkar. Meski begitu Sanjay memilih diam agar tidak membuat Kamar semakin sedih.
Sanjay kemudian mengambil keputusan besar. Kamar akan diangkat menjadi anak, dan penanganannya akan dilakukan oleh dokter terbaik di dunia, yang telah ia panggil secara khusus. Perjuangan Sanjay dalam menyelamatkan 3 penerima organ istrinya membuat Asia tergerak untuk menyiarkannya secara langsung melalui Facebook. Siaran itu memperlihatkan kisah cinta sejati seorang raja yang ditinggal wafat permaisurinya, namun tetap berjuang menyelamatkan nyawa orang lain. Di sisi lain, Inspektur Prakas yang belum juga berubah telah mengetahui identitas ketiga penerima organ istri Sanjay. Ia melaporkannya kepada Menteri Rakesh. Perintah Rakesh sangat kejam. Ketiga penerima organ itu harus dibunuh. Ia tidak rela organ milik istri Sanjay tetap hidup meski berada di tubuh orang lain. Anak buah menteri kemudian menyebar ke tempat tinggal Fei Devi, Kamar, dan Nisa. Namun mereka tidak menemukan siapapun karena semuanya telah dibawa ke rumah sakit. Rangga pun mendapat informasi dari temannya bahwa sekelompok preman sedang mengincar keluarga Fei Devi. Tanpa menunda waktu, Rangga dan seluruh anggota keluarga segera melarikan diri ke rumah sakit tempat Sanjay berada. Dari laporan Inspektur Prakas, Menteri Rakesh akhirnya mengetahui lokasi ketiga penerima organ tersebut. Ia memerintahkan sekitar 200 preman untuk menyerbu rumah sakit. Pada saat yang sama, Sanjay seharusnya pergi ke bandara untuk menjemput dokter yang akan menangani Kamar. Namun setelah menerima laporan tersebut, Sanjay langsung berbalik menuju rumah sakit. Untuk sementara, para preman dihadapi oleh 6 pengawal elit Sanjay. Mereka sangat terlatih, tetapi jumlah musuh yang terlalu banyak membuat mereka terdesak. 6 orang jelas tidak mungkin melawan ratusan preman. Situasi itu berubah ketika Sanjay muncul tepat waktu. Para pengawal yang sudah kehabisan tenaga kembali bersemangat. Selama Sanjay ada bersama mereka, ratusan bahkan ribuan musuh pun sanggup dihadapi. Para preman akhirnya dibuat babak belur dan tidak tersisa. Sementara itu, kondisi Kamar justru semakin kritis. Dokter yang dinantikan tak kunjung datang karena ditahan oleh petugas imigrasi. Hal itu ternyata merupakan ulah Menteri Rakesh. Kesabaran Sanjay pun habis. Malam itu juga Sanjay bersama para pengawalnya mengamuk ke rumah Menteri Rakesh. Tidak sulit baginya untuk mengobrak-abrik kediaman sang menteri. Sanjay menendang Rakesh hingga terjatuh, lalu memberitahu bahwa Kamar sedang menjalani operasi. Ia terkejut ketika mengetahui dokter yang sempat ditahan telah dibebaskan. Semua itu berkat kehebatan Sanjay, yang mampu berkomunikasi langsung dengan Perdana Menteri India. Meski begitu, Rakesh tetap berkeras akan membunuh ketiga orang yang menjadi incarannya. Mendengar ancaman itu, Sanjay murka dan menghajar menteri tua tersebut hingga tak berdaya. Setelah itu, Sanjay kembali ke rumah sakit untuk menunggu hasil operasi. Tak lama kemudian, dokter keluar dan memastikan bahwa kondisi Kamar telah membaik. Sanjay pun melihat sendiri Kamar kembali tersenyum. Namun kebahagiaan itu kembali terusik dengan kedatangan Inspektur Prakas. Prakas mengaku telah berubah dan menyesali semua kesalahannya. Tetapi ia tetap harus menangkap Sanjay atas insiden di rumah sakit dan rumah menteri. Sanjay dengan tenang mempersilahkan dirinya di borgol. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Ribuan orang telah berkumpul di halaman rumah sakit. Prakas mengira masa itu datang dari Rajkot. Tetapi seorang sopir taksi dan Niro memastikan bahwa mereka adalah warga Mumbai. Mereka datang setelah mengetahui kisah Sanjay dari media sosial dan memberikan simpati. Mereka menolak Sanjay ditangkap oleh polisi. Akhirnya dengan terpaksa Prakas harus melepaskan Sanjay. Pengadilan pun telah mengeluarkan perintah untuk tidak menahan Sanjay. Ia kembali bebas di tengah dukungan ribuan masyarakat, dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton.